Saya Isika Silalahi dari absen 2. Saya Astia Asana dari absen 6. Saya Nesa dari Rokas dari absen 3 dari 1. Saya Aditya Aditya dari absen 34. Selamat menonton! Untuk alat dan bahan yang diperlukan ada lilin, susu kental manis, kopi, air kelapa, gula, sirup, garam, korek, sendok, dan juga gelas. Masukkan air ke dalam gelas, lalu tambahkan gula ke dalam gelas yang sudah berisi air, aduk hingga larut. Saat air dicampur gula, gula akan larut ke dalam air dan menghasilkan larutan yang homogen. Gula masih terasa manis meskipun tidak tampak lagi, air juga tidak berubah menjadi zat lain. Langkah berikutnya, masukkan air ke dalam gelas, lalu tambahkan 1 sendok garam ke dalam gelas yang sudah berisi air. Saat air tercampur dengan garam, garam tersebut akan larut ke dalam air. Garam yang sudah larut akan terurai dan proses ini dapat dikatakan sebagai campuran homogen. Masukkan air ke dalam gelas, tambahkan 1 sendok susu ke dalam gelas yang telah diisi dengan air, lalu diaduk hingga tercampur dengan rata. Air dan susu ini termasuk dalam campuran homogen karena seluruh partikel susu menyebar rata ke seluruh larutan. Tidak ada yang terpisah maupun membentuk endapan. Langkah selanjutnya, tuang bubuk kopi ke dalam gelas berisi air lalu aduk hingga tercampur dengan rata. Larutan kopi ini termasuk campuran heterogen karena larutan kopi tidak tercampur dengan rata atau masih ada endapannya. Langkah kelima, tuangkan air kelapa ke dalam gelas yang tidak berisikan air. Pengamatan air kelapa ini tidak ditambahkan oleh bahan lain, jadi dapat disimpulkan bahwa air kelapa termasuk ke dalam campuran homogen. Langkah ke-6, masukkan sirup ke dalam gelas yang sudah diberisikan air, lalu diaduk hingga tercampur dengan rata. Sirup air ini termasuk dalam campuran homogen, karena seluruh partikel sirup menyebar rata ke seluruh larutan, tidak terpisah maupun membentuk endapan. Selanjutnya, siapkan lilin dan korek api. Nyalakan lilin dengan korek api, lalu tuangkan gula secukupnya di atas sendok yang sudah disiapkan. Kemudian tunggu sampai gula meleleh hingga kecoklatan. Jika gula sudah meleleh, dia akan berwarna kecoklatan, seperti karamel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa gula berubah wujud menjadi arang, atau unsur C. Menerangi air gula dengan senter, cahaya senter tidak akan menembus gelas secara lurus. Ini karena partikel larutan gula air sangat kecil sehingga tidak dapat menyebarkan cahaya yang melewatinya. Pembiasan cahaya kepada air garam akan menimbulkan cahaya yang menembus air garam tersebut karena air garam termasuk larutan. Ketika cahaya senter ditembakkan ke susu, partikel susu akan menghalangi cahaya dan menyebabkan cahaya dibelokkan ke segala arah secara acak. Mata kita akan melihat cahaya yang dihamburkan ini dalam bentuk berkas cahaya pada susu yang merupakan pengamatan dari efek Tyndall. Pembiasan cahaya pada kopi terdapat cahaya yang tidak memantul ataupun menembus permukaan gelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kopi termasuk suspensi. Jika Anda menerangi air kelapa dengan senter, cahaya senter tidak akan menembus gelas secara lurus. Ini karena partikel larutan di dalam air kelapa sangat kecil sehingga tidak dapat menyebarkan cahaya yang melewatinya. Pada pembiasaan cahaya, sirup jelas sekali bahwa cahaya tersebut menembus permukaan gelas dan tidak ada sedikit partikel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sirup termasuk jenis koloid. Baik, sekian praktik dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum.